Manusia itu makhluk abadi, tidak pernah mati. Ingat, malaikat Ijroil mencabut jiwa bukan ruh. Kenapa proses pencabutan jiwa itu terasa sakit? Karena otak masih menyimpan informasi rasa sakit melalui kontak jasad. Jutaan saraf di tubuh serentak diputuskan dalam sekejap. Bayangkan kesakitannya, sebentar sepersekian detik, namun proses berasa lama. Terjadi ledakan energi tubuh di sana. Setelah proses pencabutan jiwa sampai pada ujung pangkalnya, penyimpanan data di otak pun ikut dibawa oleh jiwa. Dikemanakan jiwa setelah dicabut? Beda dengan ruh. Ruh akan kembali ke pemiliknya, lalu jiwa kemana? Rekaman jiwa tersimpan di inti sel semasa manusia itu hidup. Jiwa yang tenang akan diurus oleh zat tunggal. Dan kembali ditiupkan ruh hingga terbentuklah jasad yang lebih baik dari sebelumnya. Sepaket dengan otaknya. Namun ini perlu pertimbangan dan waktu. Jasad yang baru apakah akan langsung cocok, atau butuh fase pencocokan? Nah, ini yang dinamakan alam barja. Alam pembentukan casing baru. Untuk pembentukan casing itu, harus matching ketiganya, ruh, jiwa, terbentuklah jasad. Kalau tidak matching, jasad akan meledak. Hal ini akan terus-menerus berulang seperti itu, sampai terjadi keselarasan. Layaknya materi dan antimateri jika dipertemukan. Karena untuk merasakan kenikmatan, manusia perlu otak dan jasad, jiwa, dan kesadaran serta ruh. Maka akan dihidupkan kembali, bukan reinkarnasi juga bukan cloning. Kejadian ini diperuntukkan hanya untuk jiwa-jiwa yang tenang. Peristiwa ini dijelaskan secara tersirat di dalam kitab suci Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 27-30. Lalu, bagaimana dengan nasib jiwa-jiwa yang tidak tenang, gelisah dan takut? Dikemanakan jiwa mereka oleh malaikat Ijroil? Jiwa seperti ini tidak dikembalikan kepada zat tunggal. Mereka tetap akan dihidupkan kembali, namun jasadnya akan selalu hancur. Karena proses pencocokannya entah sampai kapan. Bahkan jiwanya ada yang diadopsi oleh kaum iblis, dia akan kembali diberikan jasad di sana, seraya terus-menerus menjadi budak dan disika. Ini yang dinamakan kekal selama-lamanya. Ingat, surga dan neraka itu butuh jasad, untuk merasakan kenikmatan dan kesakitan. Tetap kebenaran hanya milik roh semesta alam. Terima kasih sahabat.